Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Pemirsa, kami lanjutkan perbincangan malam hari ini di Visi Negarawan. Pak Zainud, tadi yang seperti saya tanyakan, bagaimana sebetulnya agama itu bisa menjadi benteng yang cukup kuat untuk menjaga jati diri bangsa, dalam hal ini adalah gotong royong ya, supaya tidak memudar, tidak luntur, dan Pancasila ini tetap terjaga marwahnya. Iya, agama itu kan sesungguhnya nilai ya, yang semua agama pasti mengajarkan nilai-nilai yang universal, nilai-nilai kasih sayang, nilai-nilai toleransi, nilai-nilai ta'awun atau saling menolong, atau dalam bahasa lain gotong royong ya, nilai-nilai kebajikan yang lain yang saya kira itu di dalam praktek kehidupan sehari-hari setiap umat beragama itu harus melekat, itu harus menjadi ciri yang menjiwai setiap umat beragama. Bedanya orang beragama dengan tidak beragama saya kira sangat jauh berbeda. Karena orang beragama dituntun oleh nilai-nilai ajaran agama yang sangat mulia, yang sangat luhur. Nah, bangsa Indonesia adalah bangsa yang bertuhan, bangsa yang mengenal Tuhan, dan kebinekaan, pemahaman keberagaman itu sudah demikian menjadi tulang sumsum bangsa Indonesia. Artinya apa? Bahwa kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia itu tidak pernah sepi dari praktik-praktik keagamaan. Sehingga inilah yang nanti bisa membentuk jati diri bangsa Indonesia. Itu yang nanti juga akan menjadi benteng setiap pribadi, setiap rakyat Indonesia terhadap apa? Terhadap gempuran-gempuran nilai yang datang dari luar. Oke, tapi masalahnya begini Pak Zainud, kalau dari sudut pandang saya, agama seperti yang tadi Anda katakan memang sudah melekat di masing-masing masyarakat Indonesia ya. Sudah melekat, sudah tahu mana yang baik, mana yang benar, mana yang salah juga, tetapi masih ada kecenderungan melakukan yang tidak seharusnya begitu. Bagaimana Pak Zainud menjawab hal ini? Iya, adanya pemahaman keagamaan setiap orang ya, atau juga tingkat kedalaman keimanan setiap orang kan berbeda-beda. Bagi orang yang dia meyakini nilai kebenaran agama, saya kira penyimpangan-penyimpangan itu bisa dihindari, karena agama tidak membolehkan, agama apapun. Ya, yang namanya tadi misalnya kita mendiskreditkan orang, mencaci orang, ya, kemudian kita tidak tepos liro, ya, tidak melakukan hubungan yang baik dengan tetangga, itu pasti bukan dari ajaran agama. Jadi tergantung kembali kepada pengamalan dan juga kedalaman keimanan bagi masing-masing orang yang beragama itu. Baik, saya ke Pak Sukidi. Kalau menurut Anda, sampai saat ini, di era sekarang ini, fungsi pendidikan sudah berjalan maksimal belum untuk meng-create masa depan, generasi masa depan bangsa Indonesia punya jiwa kegotong royongan? Sejujurnya belum. Terutama karena metode pengajaran dalam dunia pendidikan masih belum mengalami perubahan secara signifikan. Berarti salahnya di metodenya? Salah satunya metode. Karena itu saya pertama kali ingin memberikan satu pemikiran bahwa harus ada perubahan secara radikal tentang method of learning, metode pembelajaran. Metode pembelajaran yang ingin saya rekomendasikan adalah metode yang lebih menumbuhkan keberanian community of learning, komunitas pembelajar, untuk punya commitment of dialogue. Komitmen of dialogue ini penting sekali, terutama untuk menumbuhkan satu tradisi yang ingin saya sebut sebagai dare to think. Keberanian untuk berpikir, terutama berpikir secara kritis, dan yang kedua berpikir secara rasional. Critical thinking and rational thinking ini yang lemah dari kita, terutama dalam pendidikan, karena pendidikan kita lebih cenderung mengandalkan satu memori, satu hafalan, dan juga pendidikan yang cenderung memiliki hubungan yang tidak setara antara
guru, murid, dan komunitas sekitarnya. Karena itu harus ada satu tradisi kesetaraan dalam proses pembelajaran itu, sehingga semua yang terlibat dalam proses pendidikan itu menjadi equal community of learning. Jadi siapa yang paling bertanggung jawab untuk menciptakan metode pembelajaran yang seperti itu, Pak Sukidi? Tentu saja harus ada gotong royong antara pemerintah, terutama guru, pihak swasta, dan juga mereka yang terlibat dalam proses pendidikan itu. Tapi yang tak kalah pentingnya adalah orientasi pendidikan kita harus lebih pada sains. Ini yang lemah sekali di dunia Islam, terutama karena dominasi pendidikan agama di berbagai perguruan, di berbagai sekolah dan perguruan tinggi, dan karena itu kita harus memberikan bobot yang besar untuk pendidikan sains. Tujuannya apa? Tujuannya agar sejak kecil anak terdidik untuk berpikir secara saintifik. Manfaatnya apa? Manfaatnya, kata Profesor Steven Pinker, Profesor Psikologi di Harvard, agar setiap orang punya kesadaran untuk menghargai scientific thinking, pemikiran ilmiah, dan juga agar setiap orang akhirnya menjiwai tentang pentingnya pemikiran ilmiah dalam satu komunitas pembelajaran. Baik. Saya ke Mas Burhan. Kalau tadi Mas Burhan sudah mengatakan bahwa elit politik sekarang sudah memberikan contoh yang salah untuk memaknai gotong royong, karena gotong royong dijadikan hanya pintu masuk untuk kemudian numpang di kekuasaan, di rezim kekuasaan, begitu ya. Lalu bentuk tanggung jawab seperti apa bisa dilakukan untuk mengembalikan marwah gotong royong itu? Jadi gini, saya biar lebih lengkap. Pertama, dari sisi negatif, gotong royong dipakai sebagai legitimasi kultural untuk menghalalkan praktek koalisi yang kolusif. Karena dalam konteks demokrasi, prinsip checks and balance itu penting. Jadi jangan sampai kekuatan pemerintah terlalu dominan, terlalu powerful, sehingga akuntabilitas horizontal itu tidak terjadi. Jadi checks and balance antar lembaga, antar cabang kekuasaan tidak terjadi. Dan umumnya mereka memakai prinsip gotong royong untuk melegitimasi praktik itu. Meskipun lagi-lagi ada plusnya juga, Reno. Plusnya adalah sistem sistem pemerintahan kita, presidensial multipartai ekstrim ini itu jadi lebih stabil. Jadi ini berbeda dengan sistem presidensial di banyak tempat yang umumnya melahirkan banyak instabilitas politik karena terjadi deadlock. Karena umumnya kalau sistem multipartai ekstrim plus sistem presidensial itu melahirkan minority presiden, presiden minoritas. Karena presiden yang terpilih itu berasal dari partai yang tidak terlalu kuat, tidak menguasai 50%+1. Jadi untungnya dari sisi positifnya, praktek partai-partai masuk ke dalam pemerintahan atas nama gotong royong tadi adalah menghasilkan pemerintahan yang stabil. Ada plus minusnya. Nah, tentu saja yang ingin saya tekankan tadi, Reno, pertama, gotong royong ini yang secara sosial itu menjadi, tadi Mas Sukidi menjelaskan ya, inti dari pidato Bung Karno 1 Juni adalah spirit gotong royong. Dan itu muncul dalam berbagai macam istilah kan, termasuk ada istilah sonjo ya dalam tradisi Jawa ya. Tapi poinnya adalah sistem sosial yang kuat semacam ini itu harus dilembagakan. Jadi misalnya tadi ya, poin Mas Sukidi menarik. Jadi membantu yang lemah melalui prinsip solidaritas sosial bernama gotong royong harus diinstitusionalisasikan. Misalnya pajak progresif. Jadi yang kaya dipajakin lebih tinggi, kemudian negara berperan sebagai fasilitator untuk mendistribusikan hasil pajak dari mereka yang kaya tadi kepada yang miskin. Nah, sebab kalau hanya berhenti pada tataran sosial, itu efek getok tularnya, efek kelembagaannya kecil. Jadi negara yang harus menerapkan prinsip kegotong royongan tadi dalam berbagai hal. Bukan hanya soal pajak, tapi hal-hal lain yang memungkinkan terjadi distribusi kesejahteraan, di mana yang kaya tidak semakin kaya, yang miskin tidak semakin miskin. Baik. Ditahan dulu, nanti pendapatnya kelihatan tadi Pak Sukidi udah mulai kasih kode saya itu. Nanti ditahan dulu Pak Sukidi. Tektokannya udah masuk. Nanti ditahan dulu, karena saya juga nanti kita akan bersama-sama menyimak bagaimana sebetulnya suara masyarakat terkait dengan mempotret praktik gotong royong di negara kita. Tapi ditahan dulu. Pemirsa tetap bersama kami, usai Headline News pukul 10. Visi Negarawan masih akan kembali untuk Anda.
Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV Extend.